Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai cost accounting nih, yaitu biaya overhead pabrik. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Monica, NPM 102212339, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya tidak sendiri, tapi saya dengan rekan saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriliani, NPM 101211482, Prodi S1 Manajemen. Nah, untuk rekan saya yang kedua yaitu nama saya Ari Muhammad Fauji dengan NPM 10121483 dari Prodi S1 Manajemen. Nah, di topik pembahasan mengenai BOP ini, yang pertama yaitu mengenai penggolongan biaya overhead pabrik, yang kedua faktor perubahan fluktuasi, dan yang ketiga langkah-langkah penentuan tarif BOP. Untuk materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Saudari Anissa, silahkan. Materi yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Yang kedua yaitu menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga yaitu menurut hubungannya dengan departemen. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu penggolongan BOP yang pertama, yaitu menurut sifatnya. Penggolongan BOP menurut sifatnya, yaitu biaya produksi yang termasuk BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong tidak menjadi bagian produk jadi atau meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. Contohnya, di percetakan bahan perekat, tinta koreksi, di perusahaan kertas, soda, kaporit, bahan warna, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan yaitu berupa biaya suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai, harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik, mesin, dan equipment, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk kepentingan pabrik. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Yang terdiri dari karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti gudang, departemen pembangkit, listrik, bengkel, dan yang kedua yaitu karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Kemudian yang keempat yaitu biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Antara lain terdiri dari biaya-biaya depresi mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aset tetap lain yang digunakan di pabrik. Yang kelima, yang termasuk penggolongan BOP menurut sifatnya, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Antara lain, terdiri dari biaya asuransi gedung, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan,
dan lain-lain. Yang keenam yaitu biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Contohnya, biaya listrik PLN. Nah, yang kedua yaitu penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Penggolongan BOP menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu BOP tetap adalah BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu BOP variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga yaitu BOP semi variabel adalah BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Selanjutnya yaitu penggolongan BOP pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Penggolongan BOP menurut perilaku dalam hubungan dengan departemen digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu BOP langsung departemen, yaitu BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh, gaji manual departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Yang kedua yaitu BOP tidak langsung departemen, yaitu BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Atau apabila gedung pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua dan yang ketiga akan dibahas oleh Amanda Monica dan Arif Fauzi. Oke, teman-teman, topik yang kedua itu mengenai faktor perubahan fluktuasi. Nah, alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau pada job order costing. Yang pertama, pembebanan BOP atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubah harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lainnya. Nah, adapun faktor fluktuasinya nih. Yang pertama, perubahan tingkat kegiatan produksi dan dari bulan ke bulan, produk yang dihasilkan pada bulan yang volume produksinya rendah akan dibebani BOP tetap persatuan yang tinggi. Demikian pula sebaliknya. Ada juga perubahan tingkat efisiensi produksi. Yang selanjutnya adanya BOP yang terjadi secara sporadik atau menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Contohnya, reparasi mesin besar-besaran pada satu bulan tertentu. Dan BOP tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, pembayaran PBB setiap Mei setiap tahun, THR, dan lain-lain. Poin yang kedua pada job order costing. Manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pemesanan selesai dikerjakan. Sementara terdapat elemen BOP yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir setiap bulan atau akhir tahun. Nah, untuk topik yang ketiga yaitu langkah-langkah penentuan tarif BOP. Teman-teman, untuk menentukan langkah-langkah penentuan tarif BOP ini ternyata ada 3. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama nih, langkah-langkah penentuan tarif BOP atau menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Ada poin-poin yang harus kita ketahui,
Yang pertama, harus memperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran BOP. Yang kedua, kapas teoritis atau kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Nah, kapasitas yang harus diketahui yang pertama, kapasitas praktis. Yang kedua, kapasitas normal. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, selanjutnya ternyata kapasitas itu memerlukan poin-poin. Yang pertama, kapasitas praktis. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan. Next, contoh hambatan internal perusahaan itu seperti pemberhentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena adanya reparasi mesin, tertundanya kedatangan bahan baku dan suku cadang, atau hari-hari libur, atau juga ketidakefisienan dan lain-lain. Next, merupakan pendekatan jangka panjang titik berat pada kapasitas fisik pabrik. Yang kedua, kapasitas praktis adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang, atau merupakan kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan dan tren penjualan di masa yang akan datang. Nah, merupakan pendekatan jangka panjang titik berat pada kapasitas fisik pabrik. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang, atau menggunakan ramalan penjualan tahun yang akan datang sebagai dasar penentuan kapasitas. Merupakan pendekatan jangka pendek, kelemahan penggunaan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan sebagai dasar penentuan tarif BOP yaitu ada dua. Yang pertama, berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif BOP dari tahun ke tahun. Yang kedua, akibat perbedaan yang besar pada tarif BOP, maka biaya-biaya akibat adanya fasilitas yang mengganggu dikapitaliskan dan diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Nah, langkah kedua untuk menentukan tarif BOP itu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Di sini yang pertama, kita harus mengenal dulu beberapa macam dasar yang dapat digunakan untuk pembebanan BOP kepada produk. Yang kedua, faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan BOP. Oke, next. Yang pertama itu, macam yang dasar dapat digunakan untuk membebankan BOP kepada produk itu ada satuan produk. Nah, contoh penghitungannya itu atau cara penghitungannya itu kita harus mengetahui tafsiran BOP dibagi tafsiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Contohnya seperti ini. Diketahui taksiran BOP 1 tahun anggaran itu 2 juta. Taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut adalah 4.000 unit. Maka cara penghitungannya 2 juta dibagi 40.000 unit sama dengan 500 per unit produk. Nah, metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu macam produk. Next, yang bisa dihitungkan yaitu bahan baku. Nah, caranya itu tafsiran BOP dibagi tafsiran biaya bahan baku yang dipakai dikali persentase atau persentase.
sama dengan persentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Nah, ini cara kita mengetahui bahan baku berapa sih yang dipakai itu dalam produksi. Contohnya nih, tafsiran BOP selama 1 tahun itu anggarannya 2 juta. Tafsiran biaya bahan baku 1 tahun anggarannya 4 juta. Maka kita hitungkan 2 juta dibagi 4 juta dikali 100%, maka persentase pemakaiannya itu 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Nah, metode ini terbatas pemakaiannya karena semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam pengolahan produk, semakin besar pula BOP yang dibebankan kepadanya. Oke, lanjut. Yang bisa dihitungkan itu biaya tenaga kerja. Cara penghitungannya hampir sama dengan cara penghitungan bahan baku, yaitu tafsiran BOP dibagi tafsiran biaya tenaga kerja langsung dikali persentasenya berapa. Nah, seperti contohnya nih, tafsiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu 2 juta. Tafsiran biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun anggaran yaitu 5 juta. Maka perhitungannya 2 juta dibagi 5 juta dikali 100%. Maka persentase pemakaiannya itu 40%. Tapi kelemahan metode ini, yang pertama, BOP harus dipandang sebagai tambahan nilai produk. Ada juga jumlah biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah total upah dengan tarif tinggi dan rendah. Nah, next yang bisa dihitungkan juga yaitu jam tenaga kerja langsung. Cara penghitungannya, tafsiran BOP dibagi tafsiran jam tenaga kerja sama dengan tarif BOP per jam tenaga kerja langsung. Nah, apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produksi, maka dasar yang dipakai untuk pembebanan adalah jam tenaga kerja langsung. Contohnya, tafsiran BOP selama 1 tahun anggaran sama dengan 2 juta. Tafsiran jam tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran tersebut 2.000 jam. Maka penghitungannya 2 juta dibagi 2.000 jam sama dengan 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Next, yang bisa dihitungkan juga ada jam mesin. Cara penghitungannya hampir sama dengan cara penghitungan jam tenaga kerja langsung nih. Tafsiran BOP dibagi tafsiran jam tenaga kerja sama dengan tafsir BOP per jam tenaga kerja langsung. Ini apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk pembebanan adalah jam mesin. Contohnya nih, tafsiran BOP selama 1 tahun anggaran 2 juta. Tafsiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut 10.000 jam mesin. Maka penghitungannya 2 juta dibagi 10.000 jam sama dengan 200 per jam mesin. Selanjutnya akan diulas atau dipresentasikan oleh Saudara Ari. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penentuan tarif BOP. Setelah tingkat kapasitas akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan, anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanan telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Itu tarif BOP adalah hasil dari BOP yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan. Untuk yang kedua yaitu untuk keperluan analisis selisih. Tarif BOP harus dipecah menjadi tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Sebagai contoh di sini ada untuk contoh perhitungan tarif BOP yaitu di PT Eliona Sari yang memproduksi produknya berdasarkan pesanan dalam penentuan tarif BOP-nya. Telah disusun anggaran BOP seperti data di bawah. Nanti dilihat BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Perhitungannya yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya.
Untuk tarif BOP variabel yaitu 5.800.000 dibagi 80.000. 80.000-nya dari jam mesin ya. Kemudian tarif BOP tetapnya yaitu 5.400.000 dibagi 80.000. Kemudian didapat hasil tarif BOP total yaitu 140 per jam mesin. Nah, untuk yang kedua yaitu pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Tarif BOP yang telah ditentukan di muka digunakan untuk membebankan BOP kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, perhitungannya produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Contoh, jam mesin tahun 19 kali 1 sama dengan 75.000. Maka BOP dibebankan yaitu Rp140 dikali 75.000 dapat mendapatkan hasil 10.500.000. Nah, jika perusahaan menggunakan metode variable costing, itu produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP variabel saja. Sebagai contoh, BOP dibebankannya Rp72,50 dikali 75.000 sehingga didapat Rp5.437.500. Jurnal barang dalam proses dikurangi BOP yaitu Rp5.437.500. Nah, BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi merupakan BOP yang lebih atau kurang dibebankan atau over of under apply factory overhead cost. Nah, ini contohnya yang tadi bisa dilihat di layar ada PT Oliona Sari, jumlah totalnya itu 10.700.000. Kemudian untuk pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode full costing bisa dilihat juga di sini rinciannya. Kemudian ada pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode variable costing, ada juga tampilannya di layar. Kemudian perhitungan BOP dan analisis BOP dengan metode full costing. Nah, ini ada perlakuan terhadap selisih BOP. Selisih BOP sebesar Rp200.000 tersebut dapat dipecah dalam dua macam selisih. Yang pertama yaitu selisih anggaran atau budget variance. Apa sih budget variance itu? Yaitu menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Yang kedua yaitu ada selisih kapasitas atau idle capacity variance. Yaitu merupakan perbedaan antara BOP tetap yang dianggarkan dengan BOP tetap yang dibebankan kepada produk. Untuk perhitungan BOP dan analisis BOP dengan metode variable costing, di sini ada contohnya. Bisa dilihat di layar juga. Kemudian perlakuan terhadap selisih BOP. Perlakuan selisih BOP itu jika karena kesalahan dalam perhitungan tarif BOP atau keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, selisih dibagi rata ke dalam rekening persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Yang kedua, jika disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, itu jadi selisih diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Namun demikian, perlakuan selisih sebagai pengurang atau penambah HPP seringkali digunakan oleh perusahaan tanpa memerhatikan penyebab terjadinya selisih, karena yang pertama, manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih BOP. Kemudian yang kedua, jumlah selisih relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo-saldo rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu saldo rekening BDP dan barang jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan HPP. Nah, itu dia teman-teman mengenai materi biaya overhead pabrik. Sekian pemaparannya, semoga menjadikan ilmu untuk kita semua. Mohon maaf jika pemaparan kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.